Inilah detik-detik kapal nelayan nyaris tenggelam setelah terlempar karena gelombang tinggi akibat aksi manuver kapal patroli Marine Police Singapura yang terjadi di perairan Nipah, Kota Batam. Hei! Apa ini? Dalam rekaman terlihat patroli Singapura berulang kali menghalau kapal nelayan asal belakang Padang yang tengah memancing ikan di sekitar laut perbatasan NKRI tersebut. Menurut salah seorang nelayan, saat kejadian ada sekitar 5 perahu nelayan yang tengah menangkap ikan. Tak lama 2 kapal milik polisi Marine Singapura datang dan menghalau para nelayan. Cara polisi Marine Singapura menghalau nelayan dengan melakukan manuver di laut menimbulkan ombak tinggi hingga kapal milik salah seorang nelayan terbalik dan korban nyaris karam. Selain itu, para nelayan juga meminta pada pemerintah untuk bersikap tegas terkait wilayah tangkap nelayan yang sering diklaim oleh negara tetangga. Dia datang langsung muntah-muntah kita. Dia laut kita, dibilang air kampung. Dibilang ini air kita. Oh, itu air dia katanya, laut dia katanya. Oh, iya. Kita lagi ngapain di sana, Pak? Kita lagi mancing. Berapa orang, Bapak? 5 kapal. kapal. Nah, waktu mereka mutar-mutar tuh apa yang terjadi? Saudara saya keluar jempur ke laut. Sementara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kepri menilai tindakan kapal patroli Singapura telah mencederai nelayan Indonesia. Jika para nelayan melanggar batas perairan, harus diberikan teguran dengan cara-cara manusiawi, bukan dengan cara arogan. Kami minta, kalau memang benar nelayan kita itu masuk ke zona larangan, sudah masuk ke wilayah Singapura, kita akan beradab, berperi kemanusiaan. Janganlah seperti itu dilakukan. Pasca kejadian, sejumlah nelayan bersama HNSI Kepri mendatangi Konsulat Jenderal Singapura di kawasan Panbil Batam guna menyampaikan keberatan nelayan terkait sikap arogansi Polis Marine Singapura. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Puluhan kapal di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar akibat peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dua kapal di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi sejak Jumat dini hari dan hingga Jumat sore, tim damkar gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan. Meski kebakaran sudah berhasil dilokalisasi, namun masih terdapat sejumlah titik api. Dalam proses pemadaman, belasan mobil pemadam kebakaran dari sejumlah instansi dan mobil meriam air Polres Tegal diterjunkan. Terkait peristiwa tersebut, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tegal kelas 4 Sumartono menyayangkan tidak adanya anak buah kapal yang berjaga di kapal yang ditinggalkan di dermaga. Hal tersebut dinilai dapat meminimalisasi kebakaran yang terjadi. Kalau kaitannya dengan safety keselamatan banyak. Kapal tersebut memang mungkin seharusnya sesuai dengan standar kapal, bahwa kapal tersebut memang harusnya dijaga ya oleh salah satu kru kapal. Orang kapal harus ada standby di atas kapal. Tapi notabene mayoritas untuk kapal-kapal perikanan ya dalam melakukan kegiatan bongkar dan buat hanya ditinggal gitu kosong seperti itu. Karena kita tidak tahu terjadi kebakaran seperti ini. Sementara itu, akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kebakaran kapal dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat hunian di Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Api yang cepat membesar pun membuat panik warga. Kobaran api membumbung tinggi saat kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dan 45 personil dikerahkan ke lokasi. Pemadam lagi di jalan.
Ayo dibantu Bapak. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api di lokasi kebakaran. Warga yang tak kuasa melihat tempat tinggalnya terbakar pun menangis histeris. Diduga kebakaran yang melahap 13 rumah kontrakan ini terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas lalu lintas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 1 kg. Meski demikian, kedua pelaku membawa sabu lolos dari petugas setelah melakukan perlawanan. Mohon izin, kemudian kita telah mengamankan kendaraan. Namun untuk pelaku kabur ke hutan. Kendaraan dan barangnya dibuang di hutan. Personil Satlantas Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di Jalan Jilikriwut, kilometer 37, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Digagalkannya aksi penyelundupan sabu ini berawal saat Bribka Edi Suryono, anggota piket Pos Lantas KM 37 Jilikriwut, Palangkaraya, hendak membeli makanan di sebuah warung namun tutup. Saat hendak balik ke pos, di belakang petugas terdapat motor ditumpangi 2 orang yang tiba-tiba berbalik arah hingga menimbulkan kecurigaan. Petugas pun langsung melakukan pengejaran dan menghentikan motor tersebut. Namun saat hendak dilakukan pemeriksaan, salah satu pelaku membuang tas ransel berisi sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina dan melarikan diri ke dalam hutan bersama rekannya. Kedua pelaku pun berhasil lolos, sementara petugas hanya mendapatkan pakaian, helm, dan ponsel yang ditinggalkan para pelaku. Sementara kalau dari hasil penyelidikan, barang ini diduga dari daerah Kalbar, karena dengan yang ciri-ciri pakai menggunakan teh Cina biasanya dari sana. Kami tidak bisa memprediksi apakah itu kurir atau apa, karena kita tidak ketemu ya. Jadi sementara karena ada barang kita bisa, karena kalau kita berasumsi repot juga kan. Kini barang bukti tersebut dimusnahkan petugas bersama pihak terkait, sementara kedua pelaku masih dalam pengejaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Upaya pencarian terhadap balita yang hanyut di kawasan Wiyung, Surabaya memasuki hari keempat dan akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan di rimbunan tanaman eceng gondok saat petugas Basarnas melakukan pembersihan dengan alat berat. Jasad balita bernama Rizky yang hanyut di selokan saat hujan deras pada Selasa sore di kawasan Babatan Wiyung, Surabaya di hari keempat pencarian membuahkan hasil. Pencarian yang mulai diperluas dengan fokus di area jembatan di Jalan Wiyung Pratama. Tim Basarnas langsung melakukan pembersihan tanaman eceng gondok. Petugas melihat ada jasad yang tersangkut di rimbunan eceng gondok dan petugas memastikan jika jasad tersebut adalah Rizky, balita yang hanyut di selokan. Kalau menurut pengakuan teman-teman, ketika pas alat berat melakukan penguraian, itu dia di dalam bucket terus sempat sampai jatuh ke air lagi. Akhirnya teman-teman dievakuasi, sementara di atas di perahu karet. Jadi posisinya di bawah eceng gondok emang yang dicurigai dari kemarin ya? Menurut informasi dari teman-teman di lapangan di eceng gondok. Usai dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya, jasad Rizky kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya jasad Rizky akan dimakamkan di rumah orang tua kandungnya di Pasuruan, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta disiram air keras di bagian wajahnya saat hendak menunaikan ibadat misa Natal. Dari 2 pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya merupakan mantan pacar korban. 2 pelaku yakni B, warga asal Ketapang, Kalimantan Barat, dan S, warga asal Kuningan, Jawa Barat.
Kedua pelaku ditangkap di tempat berbeda. S dan B diduga menyiram korban saat akan beribadat Natal. Korban terluka di wajah hingga ke badan dan korban bernama Natasha Hutagalung kini menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Kasetreskrim Polresta Yogyakarta Kompol MP Probo Satrio menjelaskan motif pelaku menyiram korban dengan air keras karena sakit hati karena pelaku B tak terima diputuskan cintanya oleh korban. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di depan pintu kos korban, itu pelaku karena pintunya kos itu agak terbuka, pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi. Selesai mandi menggunakan handuk sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu. Dan terkena muka dan sekujur tubuh. Kemudian korban teriak keras, akhirnya pelaku langsung lari. Pada saat datang itu pelaku menggunakan sepeda motor, kemudian menggunakan jaket Gojek, menggunakan masker, jadi tertutup. Akhirnya setelah dia lari, korban ditolong oleh masyarakat. Pemirsa, di masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, stasiun kereta cepat Wush di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ramai calon penumpang. Selama masa angkut Nataru, PT KCIC menambah fasilitas seperti helpdesk untuk membantu perjalanan calon penumpang. Lebih dari 260.000 tiket ludes terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Jumlah ini diprediksi melonjak hingga pergantian tahun baru. Memasuki akhir pekan pada libur Nataru, volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek mulai padat. Nampak kendaraan pribadi dan bus mendominasi ruas tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan dari arah Jakarta diprediksi terus meningkat. Guna mencegah ketersendatan kendaraan, rekayasa arus lalu lintas kontraflow akan diberlakukan mulai 28 Desember hingga 1 Januari mendatang. Memasuki akhir pekan pada libur Nataru, sebanyak 24.423 calon penumpang melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para penumpang kereta api menuju sejumlah destinasi favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah. Diketahui para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jessica, apakah masih terjadi penumpukan penumpang di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Ya, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa, bahwa saat ini situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih terpantau dipadati oleh calon para penumpang yang akan berangkat keluar kota maupun kedatangan penumpang dari luar Jakarta yang akan menjalankan dan menikmati libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan jika kami dapat saya sampaikan bahwa keberangkatan terdekat saat ini adalah di pukul 4:55 waktu Indonesia Barat menuju Surabaya Gubeng dengan menggunakan kereta api Motis Nataru. Dan jika dapat saya sampaikan, adapun data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa hari ini sebanyak 22.549 penumpang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dengan tingkat okupansi sebanyak 86%. Dan tentunya dari angka ini masih bisa saja bertambah maupun berkurang. Dan adapun juga fasilitas tambahan yaitu armada kereta api jarak jauh yang ditambahkan oleh PT KAI Daob Jakarta 1
ini yang akan diberangkatkan dari Pasar Senen, Jakarta, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, sebanyak rata-rata perharinya 17 kereta api jarak jauh. Dan selain itu pun rata-rata kota yang dituju oleh para penumpang adalah menuju Yogyakarta, Lempuyangan, dan Semarang, Purwokerto, dan juga Surabaya. Lalu Cikal dan juga Galuh, bahwa jika dapat saya bandingkan dari data hari ini dan juga data kemarin, adanya penurunan angka keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 2.000 penumpang. Tetapi walaupun adanya penurunan angka keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen ini, kami tetap menghimbau bagi para penumpang agar dapat selalu memperhatikan jadwal keberangkatan melalui tiket yang sudah dipesan agar menghindari keterlambatan atau ketertinggalan kereta ataupun juga menghindari antrian yang panjang. Adapun juga kami menghimbau bagi para penumpang untuk dapat selalu memperhatikan barang bawaan Anda agar dapat aman dan juga nyaman hingga sampai ke kota tujuan Anda. Sementara itu, Cikal dan juga Galuh kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica atas laporan Anda dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni dari Pospol Taman Safari Bogor, Simpang Dago Bandung, kawasan Malioboro Yogyakarta, dan Simpang 4 Tohpati Bali. Kita mulai di sisi kiri layar Anda adalah Pospol Taman Safari, yang tentunya ini adalah menjadi salah satu simpul keramaian, kepadatan di kawasan Puncak. Tapi kalau kita lihat saat ini kondisinya cukup lengang, di mana hanya ada beberapa kendaraan yang memang cukup ramai untuk menuju ke arah Jakarta, sementara untuk arah sebaliknya menuju Cianjur dan juga seterusnya ini terpantau lengang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat di kanan layar Anda. Ini adalah kawasan dari Gereja Gil, Dago, Bandung, Jawa Barat. Kita lihat ini berbagai arah di kawasan Dago, mulai dari untuk mengarah ke Ciamplas, kemudian Dago Bawah, Dago Pakar, terpantau lengang pada pagi hari ini, di mana situasi lengang juga terlihat pada malam hari, di mana ini tentunya situasi yang berbeda ketika di puncak liburan. Kemudian selanjutnya pemirsa, kita menuju ke kawasan Malioboro Yogyakarta. Di kiri bawah layar Anda, di mana Malioboro tentunya sebagai destinasi ikonik di Yogyakarta ini biasanya selalu ramai, namun pagi ini kita lihat kondisinya cukup kondusif ya, cukup lengang, berbeda dengan malam hari tadi yang cukup ramai. Dan terakhir, di kanan bawah layar Anda adalah Simpang 4 Tohpati Bali, yang kita lihat situasinya ramai lancar, tapi tentunya juga harus diperhatikan untuk jam Anda melintas diputuskan sebijak mungkin agar bisa sama-sama berkontribusi untuk lalu lintas ini tetap kondusif. Pemirsa, puluhan awak bus angkutan libur Nataru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin ini dilakukan untuk memastikan awak bus bebas dari pengaruh zat terlarang. Puluhan awak bus angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin melibatkan puluhan personel dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap awak bus yang hendak berangkat dari Terminal Giwangan, Yogyakarta wajib menjalani tes sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang moda transportasi darat, khususnya bagi para pemudik Natal dan Tahun Baru. Kita ingin meyakinkan bahwa para awak pengemudi kendaraan umum yang melayani masyarakat dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru ini betul-betul mereka tidak dalam pengaruh narkoba, sehingga jika mereka tidak terpengaruh narkoba, semoga keselamatan masyarakat dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru ini bisa kita wujudkan bersama. Dalam tes urin ini, petugas memeriksa kandungan zat terlarang. Hasilnya seorang staf PO bus dinyatakan positif. Saat diperiksa, yang bersangkutan mengaku bukan pengemudi dan mendapat obat secara resmi dari resep dokter jiwa. Sementara itu, pihak BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus memantau dan mengawasi awak bus dengan pelaksanaan tes urin tanpa pemberitahuan.
Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Korban luka kecelakaan tol Cipularang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 80 ini menewaskan 2 orang serta mengakibatkan 25 lainnya terluka. ...37 korban kecelakaan tol Cipularang kilometer 80 telah pulang dari rumah sakit. Sementara 25 korban luka berat dan sedang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Jawa Barat. Seluruh biaya perawatan medis telah ditanggung asuransi Jasara Harja. Dan apabila biaya perawatan telah habis maka dialihkan ke BPJS. Secara otomatis itu terupgrade dengan BPJS. Karena itu kita sarankan juga saudara-saudara kita untuk memiliki BPJS, dan tadi kita sudah tanyakan sebagian besar daripada mereka memiliki BPJS, sehingga nanti begitu plafonnya selesai, otomatis mereka tetap mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah. Ini tadi juga yang sudah membaik, kami juga akan tetap membantu masyarakat karena ini perjalanan adalah rombongan masyarakat dari Tangerang yang kemudian akan memungkinkan kita akan pindahkan di rumah sakit rujukan terdekat, tetapi yang paling penting adalah kondisi kesehatan sudah stabil terlebih dahulu. Jadi ini adalah wujud kehadiran negara dari sebagian Pak Wamen bahwa di tengah Nataru ini kami semua siap untuk melayani. Tetapi yang paling penting adalah kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan ini kejadian-kejadian seperti ini adalah karena titik lelah dari pengemudi. Sebelumnya bus yang mengangkut rombongan peziarah menabrak truk di ruas tol Cipularang kilometer 80 Purwakarta, Jawa Barat. Bagian depan bus yang akan menuju Jakarta hancur setelah menabrak bagian belakang truk yang melaju di depannya. 2 penumpang bus tewas, puluhan lainnya luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Proses evakuasi korban melibatkan tim gabungan untuk mempercepat penanganan korban dan normalisasi arus lalu lintas di ruas tol Cipularang. Diduga kecelakaan akibat pengemudi bus mengantuk hingga kehilangan konsentrasi berkendara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.